yang bisa membantu Indonesia jadi selamat. Terus tangan siapa namanya? Bartolomus, tangan Bartolomus juga bisa. Nanti tangannya Kak Alia di sana nanti juga bisa. Nah, next Kak. Sekarang Indonesia punya masalah apa ya? Next. Nih. Ada yang tahu ini Raja Ampat ada di mana ya? Papua, ada yang dari Papua tadi? Nih, Raja Ampat. Keren ya, udah pernah ke Raja Ampat belum yang dari Papua? Belum, saya juga pengen ya nanti kalau mau ke sana bareng. Next lagi Kak. Aku pernah ke Raja Tiga. Gak nanya ya Susan. Yang kedua, ini ada Borobudur. Borobudur adanya di Jawa Tengah. Yang rumah di Jawa Tengah tadi Rizky ya. Ada Jawa Tengah, next lagi. Next. Ada Bromo, Tengger, Semeru itu di Jawa Timur. Yang kemarin nonton 5 cm ada di Semeru. Next lagi. Kita juga punya Taman Nasional Baluran di Jawa Tengah. Ini little-nya Afrika. Nah, siapa yang di Jawa Tengah rumahnya tahu nggak ada Taman Nasional Baluran? Siapa yang di Jawa Tengah? Dari Jawa Tengah? Tahu nggak ada Taman Nasional Baluran di sebelah kiri. Enggak, aduh ini padahal ini keren nih. Nanti kamu bisa lihat savananya Afrika itu ada replikanya di Taman Nasional Baluran. Next Kak. Ini ada Cendrawasih yang kemarin Kakak terpukau nih sama tarian Cendrawasihnya dari Papua. Itu keren banget. Next lagi. Ada juga Bunaken. Siapa yang nggak tahu Bunaken? Mungkin surganya orang-orang yang senang berenang. Next lagi. Nah, jadi dengan Indonesia punya Raja Ampat, Indonesia punya Bunaken, Indonesia punya banyak sekali keindahan, Indonesia masih punya masalah nggak? Sekarang Kak Ami mau tanya ke yang sebelah sini yang cantik. Siapa namanya? Dari? Menurut Vincent, Indonesia punya masalah apa sih? Indonesia? Banyak. Aduh, kayaknya dia bilang nggak ada, Indonesia nggak punya masalah. Kayaknya Kak Ami udah bagus. Sekarang mau tanya ke yang ganteng ini, siapa namanya? Fajar Hafini. Fajar. Menurut Fajar Indonesia punya masalah nggak? Punya. Apa ya? Sampah, terutama sampah, infrastruktur, fasilitas-fasilitas umum. Nah, nanti kalau Fajar udah cita-citanya jadi apa Fajar? Dokter. Nanti kalau Fajar jadi dokter, terus nanti punya teman yang jadi menteri, nanti bisa tuh kata Fajar infrastruktur, terus sama sampah. Next Kak. Fajar aja yang jadi menterinya. Iya, jadi menteri aja ya Fajar ya. Menteri dokter apa. Nah, sekarang ini lihat, ada yang rumahnya di Bandung nggak? Ada yang Jawa Barat dari Bandung. Nah, di ujung sana, ini adalah salah satu contoh tumpukan sampah yang ada di Bandung. Tapi yang sebelah atas itu yang di Kabupaten Bandung, di Dayakolot. Jadi kalau misalnya ke sana nanti, sekarang juga masih ada, ini ada jembatan nih. Jembatan namanya Jembatan Dayakolot. Setengah badan jembatannya itu dipakai buat numpukin sampah. Kalian tahu cerita nggak kalau di TV-TV itu biasanya banjir? Itu karena sampahnya segitu, jadi setengah badan jari itu penuh sama sampah. Next lagi Kak. Next. Ya, sampah lagi. Ya, sampah lagi. Nah, next. Jadi waktu itu kami mau cerita dikit ya, kenapa sih harus sampah? Sekarang kalian menyadar nggak? Tiap hari kita menghasilkan sampah ya, apalagi anak-anak yang suka jajan. Pasti tiap hari menghasilkan sampah. Terus di sekolah apalagi ya, kertas kita hasilkan. Kalau ulangannya jelek, biasanya kan disumputin di kolong bangku, ya kan? Udah ketahuan ya, ini ketawa, kayaknya pengalaman. Terus ada tetrapak, tahu sampah tetrapak? Yang dari bungkus susu atau teh itu, yang bentuknya kotak, itu sampah tetrapak. Itu dihasilkan, produsen terbesarnya adalah sekolah gitu. Nah, waktu tahun 2008, waktu itu kami umur kelas 1 SMP, umur 12 tahun, kami nanya ke mama, Indonesia tuh kenapa ya nggak maju terus? Waktu itu lagi zaman-zamannya di TV korupsi tuh, bagi mulai naik daun kan. Mah, kenapa sih Indonesia korupsi terus? Kenapa Indonesia nggak maju-maju? Indonesia bisanya apa? Jawaban mamanya kami gini, nih umur kamu berapa sekarang? 12 tahun mah, kenapa? Kamu tahu nggak? 12 tahun kamu tinggal di bumi, yang kamu keluhkan udah segini, tapi yang kamu lakukan segini aja belum. Terus mama bilang, kumpulin deh dari Sabang sampai Merauke, orang-orang yang jago ngomong itu banyak, tapi yang mau berbuat berapa orang?
Nah, nanti di tugasnya duta-duta di sini ada dari Sabang sampai Merauke tuh bikin perubahan kecil-kecil di lingkungan. Nanti kalau saya yang di Aceh punya kegiatan, yang di Jawa Tengah punya kegiatan, Jawa Barat punya kegiatan, nanti semuanya kan jadi keren nih. Wah, duta sanitasi ini jalan semua nih, punya gerakan-gerakan hebat gitu. Terus sering kejadian nggak di sekolah ada 2 jenis tempat sampah, sampah organik, anorganik, tapi tetap buangnya campur-campur, ya kan? Padahal anak SMP udah bisa baca ya, udah ngerti kan ini kemana buangnya, ini harus gimana buangnya. Nah kalau waktu itu, waktu kelas 1 SMP kami kalau lari itu lewat lapangan Hubdam karena sekolahnya di SMP 11. Nah di lapangan Hubdam ini, itu di depannya ada TPS Tegalega, tempat pembuangan sampah sementara. Nah si tempat pembuangan sampah sementara ini, itu sampahnya menggunung-gunung. Sampahnya menggunung-gunung dan kemudian ada emang-emang, waktu itu emang-emang yang angkut sampah, habis dia ngangkut sampah dia makan. Dan dia nggak pakai sarung tangan. Kebayang nggak penyakitnya? Apalagi itu kalau sampai dibawa ke rumah, dia kasih makan untuk anaknya, nanti penyakitnya bakal nular. Waktu itu teman-teman kami bilang, karena Mang ini pasti ngambil sampah dari SMP 11, dari SMP kami. Kalau misalnya sampai sakit, berarti kami juga ikut buang sampah. Apalagi bikin sakit si Mang sama keluarganya waktu itu. Next ya. Nah, waktu itu bingung, aduh mau gimana ya? Akhirnya kami waktu itu punya cerita ke teman, ketiga orang teman, Herti, Diba, sama kami waktu itu. Kita ngobrol, kita mau bikin apa ya supaya kita bisa mengolah sampah. Waktu itu kita sama sekali nggak tahu gimana-gimana, waktu itu belum booming kayak sekarang nih, harus peduli lingkungan, belum. Jadi benar-benar harus cari resensi sendiri. Kalau sekarang kan udah enak nih, udah banyak sekali kegiatan-kegiatan peduli lingkungan gitu. Nah, abis itu kami cerita ke Bunia waktu itu, ke guru biologi. Bu, kita bisa ngapain ya Bu untuk mengolah sampah-sampah ini? Akhirnya Bunia ngajak kami itu ke YPBB, Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi di Bandung. Kita belajar buat bikin kompos. Nah, terus tahun 2009, kelas 2 SMP kami ikut Ashoka yang Checkmaker. Ada nanti kakak narasumber kita juga yang hebat, nanti bakal cerita, itu juga waktu itu ikutan. Terus waktu tahun 2010, kami ikut duta sanitasi Jawa Barat, barang satu itu duta sanitasi nasionalnya Karayan, yang dari Banten. Barang Karayan, waktu 2010 seminggu habis Jambore, kami dipanggil ke Astra, ke Jakarta waktu itu. Kami bingung kan ada apa nih, taunya syuting sama Tempo. Pas di syuting, habis beres, nih kalau ikutan Satu Indonesia Award waktu itu, Satu Indonesia Award apa ya gitu. Akhirnya kami searching, masukin proposal dan ternyata berapa hari kemudian dipanggil ke Jakarta lagi. Kami nggak tahu tuh, nggak tahu dapat hadiah, cuma masukin proposal aja, ternyata dapat hadiahnya 40 juta. Oh, Waktu 40 juta. Waktu kelas 3 SMP, kami sempat bingung, aduh, mau dipakai apa ya, cerita ke teman-teman, mau dipakai apa ya kalau kita dapat 40 juta, gini. Akhirnya kita beli mesin jahit buat ibu-ibu di sekitar sekolah. Tadi kan lihat di video, itu ibu-ibu di sekitar sekolah yang menengah ke bawah, kita beli mesin jahit, terus kita bikin kayak konveksi kecil-kecilan. Kita bikin itu tas-tasnya itu dari kain perca untuk ngurangin plastik. Nah, habis kita bikin itu, nanti habis itu dijual. Nah, dijualnya uangnya dipakai apa? Uangnya itu dipakai buat tabungan sekolah anak-anak ibu-ibu tadi. Nah, jadi habis kita dari masalah sampah nih, selain orang-orang tuh biar tahu bahwa sebenarnya sampah itu, kita mikir bahwa sampah itu apa ya? Kita nanya ini siapa namanya? Mutmainah, kenapa sih? Mutmainah itu menurut Mutmainah sampah itu apa sih? Sampah itu barang atau sisa material yang telah dibuang dan tidak diinginkan lagi dari proses akhir suatu pemiliknya. Nah, berarti sampah itu barang haram ya, karena tidak diinginkan lagi kata Mutmainah. Tapi sebenarnya yang bikin sampah, definisi sampah itu manusia. Dulu yang rumahnya di Banten ada? Nah, dulu berapa minggu bulan yang lalu kami ke Baduy. Di Baduy dalam itu nggak ada sampah karena orang-orangnya nggak pakai barang-barang kemasan. Berarti apa? Sebenarnya daur ulang, recycle itu adalah pengolahan paling akhir yang harus dilakukan. Sementara yang pertama itu apa? Reuse. Kurangi dulu. Kalau bisa dikurangi kenapa enggak? Kayak misalnya saat ke mall atau misalnya ke minimarket, jajan es krim, jajan apa, kalau bisa dibawa aja atau enggak pakai tas kain, itu akan mengurangi. Yang kedua, pakai lagi. Kalau misalnya kertas nih udah di depannya diisi, belakangnya kita bisa isi lagi gitu. Next Kak. Nah ini next lagi.
Nah, waktu dulu, mungkin sekarang teman-teman ini udah hebat-hebat, udah pada berani ngomong, tapi sebenarnya kami waktu dulu itu, kami pemalu. Gak berani buat bicara depan umum kayak gini. Nah, jadi kita pakainya lewat media wayang kardus. Ini bisa dipakai, kalau kalian mau pakai nanti di SMP, mau pakai wayang kardus, boleh, gampang caranya. Di kardus itu tinggal digambar. Terus nanti dikasih kain, jadi kalian di bawah. Kaliannya nggak akan kelihatan gitu. Next, Kak. Jadi itu cerita boneka ya Kak? Ya, cerita boneka. Kalau karya punya Susan, kami juga punya wayang kardus. Gitu. Next. Ya, next. Nah, waktu itu juga dari situ akhirnya waktu kelas 1 SMA kita naik Gunung Gede Pangrango yang di Bogor. Kita ngajar tentang Takakura, kompos, metode kompos itu dari Jepang. Yang pertama buatnya itu dari si Mister Takakura gitu. Next lagi. Ini waktu Future Leader Summit. Dan ini mungkin cerita ada yang rumahnya di Lampung. Nah, sana ya. Tahu Tulang Bawang Barat ya? Kabupaten Tulang Bawang Barat. Waktu tahun lalu kami ke Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kami sempat takjub karena kenapa? Di sini orangnya kuat-kuat meskipun gak ada sinyal. Sementara kalau kita ya, aduh ini gak ada sinyal atau enggak lowbat gimana-gimana, ternyata di sana masih jarang ada sinyal. Sementara waktu itu perjalanannya dari Bandara Lampung sampai sana sampai sekitar 4 jam. Terus abis itu pas nyampe di sana, sekolahnya pun masih yang ini akhirnya kita ngajar lewat wayang-wayang kardus ini tentang peduli lingkungan gitu. Nah, nyambungnya apa? Next. Di SMA, waktu SMP tuh pernah ada guru yang bilang, paling kalau kegiatan anak muda tuh mud-mudan. Kalau lagi semangat-semangatnya aja labil gitu kan, ABG labil. Lagi semangat-semangatnya aja dilakuin, tapi kalau udah enggak, itu nggak akan dilakuin. Nah, sebenarnya ini tugas kita nih, anak muda, supaya meyakinkan orang-orang dewasa bahwa anak muda tuh kalau udah ngelakuin sesuatu tuh senang loh, bakal terus dilakuin. Gitu. Nah, udah SMA, next. Kami punya kegiatan sama teman-teman namanya Bandung Bercerita. Jadi kita satu tim itu sekarang udah ada 28 orang, dulu cuma berempat. Sekarang udah 28 orang. Kita ngajar di SD-SD di Bandung yang memang agak terpencil atau enggak di dekat rel kereta. Bahkan waktu itu sempat ada yang SD Pelita Jasa itu di Ciroyom. Waktu itu kami nanya, rumah kalian di mana? Jawabnya itu, rumah kita di Israel, Kak. Israel? Apa tuh Israel? Istana sisi rel. Jadi rumahnya itu di sebelah rel kereta. Terus waktu kami lagi ngajar di rel kereta ada ibu-ibu, kalian tahu anak pang nggak? Yang rambutnya ke batas atas, yang warna-warni. Nah, ibu-ibu itu dandanannya kayak gitu, bareng sama laki-laki itu bawa minuman beralkohol. Terus di jalan sempoyongan masuk ke rumah, terus kami kan kepo ya sama teman-teman itu ada apa gitu. Akhirnya ada anak kelas 4 SD, dia nepuk tangan kami. Kak, jangan diliatin, itu ibu saya. Perasaan kami waktu itu, loh ibu kamu, padahal kita sama-sama tahu bahwa anak-anak itu adalah, dia pintar. Dia itu jualan cireng dari pagi sampai sore. Terus kami nanya, terus kalau kamu belajar pelajaran sehari-hari jam berapa? Terus anak itu bilang, ya malam Kak. Sementara kan kita tahu lingkungan di dekat adalah pasti kumuh. Kamu nggak takut gelap kalau belajarnya malam-malam? Tahu nggak jawabannya dia apa? Saya nggak takut malam Kak, saya nggak takut gelap. Saya takut miskin. Karena kalau saya miskin, saya takut kayak ibu. Itu jawaban dari anak tadi. Karena terus ada lagi waktu di SD Pelita Jasa, ada anak kelas 4 SD namanya Bila. Dia nanya gini, kami kenapa sih plastik itu zamannya anorganik? Emang dia dibuatnya dari apa sih? Kok bandel banget? Terus kami bilang, itu dari minyak bumi. Minyak bumi itu dari apa sih Kak? Dari fosil. Terus anak itu bilang, fosil? Fosil itu dinosaurus ya Kak? Gitu. Iya dinosaurus, kayak dinosaurus gitu. Nah anak itu bilang, kan kalau dinosaurus dia makhluk hidup. Sementara kalau misalnya sampah, yang kata kami kalau makhluk hidup kayak daun-daunan, makanan itu kan namanya organik. Kok plastik jadi anorganik? Kepikiran nggak? Akhirnya kita bilang, karena IPS jawabannya simpel, dicampur sama zat kimia. Karena nggak tahu apa aja zat kimia di dalamnya kan. Terus akhirnya anak itu bilang, Kak, banci aja kalau dia disuruh tobat dan dia mau tobat, dia bisa kok berubah kembali ke asalnya. Padahal dia benda hidup. Kok plastik yang benda mati gak bisa sih kita uraikan? Dia bilang gitu. Nah terus kami bilang gini, ya udah kamu kalau udah gede,
nanti kamu jadi sarjana kimia, kamu selesaikan tuh masalah plastik mau jadi kompos. Dia bilang gitu, Ani bilang gitu. Terus dia bilang gini, kok nunggu aku gede kak? Sarjana kimia